Jemaat tuh pernah gak sih merasa capek jadi seorang Kristen? Jawab yang jujur. Pernah gak jemaat merasa capek menjadi seorang Kristen? Menjadi orang Kristen ya, jujur gak apa-apa, lebih baik jujur daripada sembunyi-sembunyi pura-pura ya. Capek menjadi seorang Kristen kenapa? Tiap minggu aku harus buru-buru ke gereja melayani. Terus melayaninya serasa seperti terbang pakai sayap satu. Itu lelah ya, capek sekali. Tapi satu hal yang kita tahu, kalau kita pernah merasa capek bagi pekerjaan Tuhan, kalau kita mau tanya Tuhan lebih capek kepada kita. Jadi apapun yang kita alami, apapun yang pernah kita rasakan, kita percaya. Kita akan dengar firman Tuhan ini. Kita tahu jawaban kita adalah di Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Yesaya 40 ayat 30 dan 31 sudah kita baca. Kita berdiri, yuk kita baca sama-sama. Kita resapi maunya apa sih firman ini buat kita ya. 2, 3. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Silakan duduk. Kemarin kenapa saya suruh cari lagu yang lagunya Terbang Bagai Raja Wali? Saya itu tahu lagu tapi nggak bisa nyanyi, gitu. Bingung ya. Kalau nggak lihat di LCD juga susah gitu ya. Kata tante, ini lagunya saya nggak tahu. Saya tanya mamanya, Juliana ini lagu lama bukan? Iya bu, lagu lama. Berarti karena lama, saking lamanya sekarang anak baru. Jadi itu lagu tidak dimengerti gitu ya. Akhirnya ya sudahlah, saya sempat bilang, Juliana kamu nyanyiin dia baru dengerin. Kayaknya setahu saya itu lagu lama gitu ya. Itu Tuhan ya. Kita semua pernah lelah jadi seorang Kristen, pernah lelah menjadi anak Tuhan, lelah untuk beribadah, lelah untuk melayani Tuhan. Tapi kita tahu Tuhan tidak pernah lelah buat kita. Tuhan selalu ada buat kita. Ya tidak? Kalian pikir jadi gembala itu nggak lelah? Lelah. Kalau anak muda melayani Tuhan merasa lelah, merasa jenuh gitu ya. Gembala juga pernah merasakan hal yang sama, anak muda. Gembala merasa apa? Kadang-kadang kita tuh pagi-pagi buru-buru dari sini. Sampai di sini yang sakit lah ya. Itu sebenarnya sedih banget gitu ya. Tapi saya mau ngomong apa ya? Kembali lagi, kita dihibur oleh firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh, tersandung atau terjatuh gitu ya. Kita semua pernah jatuh. Pernah jatuh? Pernah jatuh ya. Jatuh itu bukan jatuh ya kayak Dion kemarin jatuh di motor, bukan jatuh itu aja ya. Jatuh pernah kekecewaan dengan seseorang. Jatuh nggak mau ke gereja karena kecewa dengan tetangga, kecewa dengan tim pelayanan, kecewa dengan gembala, banyak hal ya. Jatuh itu banyak hal yang kita alami, bukan jatuh dari motor atau dari sepeda, bukan hanya itu. Jatuh itu jatuh kekecewaan. Anak muda identik dengan kuat, tapi kalau anak muda aja pernah jatuh, pernah kecewa. Kita ini semua pernah jatuh ya, jatuh dalam dosa, jatuh dalam kekecewaan, jatuh dalam banyak hal. Itulah kita manusia. Tapi kita mempunyai Tuhan yang selalu memberi kekuatan bagi kita. Kita tahu bahkan orang muda yang
orang muda yang kuat pun bisa lelah tadi ya, bisa tersandung. Kelelahan bisa berupa fisik, emosi maupun rohani. Ini mengingatkan kita bahwa kita semua adalah memiliki keterbatasan. Kemampuan kita itu adalah keterbatasan kita. Kita bisa, ada yang bilang, aku bisa nyanyi, tapi ada yang bilang, aku nggak bisa nyanyi. Aku bisa main musik, aku nggak bisa main musik. Itulah keterbatasan setiap kita masing-masing, ya. Tapi Tuhan 31a berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kita selalu berharap kepada Tuhan. Karena kita tahu, ketika kita menantikan Tuhan, bukan berarti itu pasif, tetapi kita menantikan Tuhan itu ya dan amin. Karena Tuhan berjanji, ketika kita lemah, Tuhan ada. Ketika kita tidak berdaya, Tuhan selalu ada. Tapi kita mau cari Tuhan atau cari teman atau mau cari penolong yang lainnya. Itu yang Tuhan katakan. Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Bagi kita yang lemah, yang lelah, Tuhan mencari kita dan Tuhan mau menolong kita asal kita datang kepada Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita itu tidak mau datang kepada Tuhan. 31b berkata, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Jemaat, kenapa firman Tuhan diumpamakan sebagai seperti burung raja wali? Kita tahu burung raja wali itu luar biasa, ya. Kok Tuhan gak bilang sebagai seperti burung cicarawa, ya, atau yang lain-lainnya? Tetapi kenapa raja wali? Kalau di rumah saya punya burung cicarawa namanya tak? Ya. Pagi-pagi itu berisik, menurut saya sih berisik. Tapi menurut orang senang, ya, wah senang nyanyinya burung itu pagi-pagi dia cerewet. Sampai saya pernah ketemu teman jalan pagi, Li, rumah kamu yang bunyi burung itu ya? Lah, padahal kita nggak pernah kenalan sama orang. Rumah aku yang ada burung itu loh, nggak ada. Tapi dia bisa tahu. Dia bilang rumah gue di gang 3. Mendengar pagi-pagi burung lo udah rame, udah nyanyi. Itu kalau cicarawa gitu ya. Tapi cicarawa itu nggak bisa nolong kita. Tuhan nggak bilang seperti cicarawa, enggak. Tapi Tuhan bilang, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Seperti kita tahu, raja wali itu terbang, semakin badai datang dia semakin tinggi. Itu yang Tuhan mau ke kita. Semakin banyak masalah dalam kehidupan kita, semakin banyak badai yang menerpa dalam hidup kita, Tuhan mau kita seperti raja wali, semakin terbang tinggi, semakin terbang tinggi, bukan semakin kita mundur. Amin. Kita mau seperti raja wali. Raja wali itu terkenal apanya? Matanya itu jeli, dari jauh dia sudah bisa melihat mangsanya. Kalau bilang jatuh, raja wali juga pernah jatuh. Benar ya? Ketika anaknya, dia ngajar anaknya terbang, raja wali seperti apa sih? Digoncang-goncangkan sarangnya supaya anaknya jatuh. Kenapa? Supaya anaknya jatuh itu supaya anaknya mempergunakan sayapnya untuk terbang. Tapi banyak orang berkata kejamnya seorang ibu, kejamnya hidupnya membongkar sarangnya sehingga anaknya terjatuh ke bawah dari tebing tinggi gitu. Tapi bukan itu. Tuhan mau kita ketika kita jatuh, ketika kita tidak berdaya, Tuhan mau kita teriak kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Itu maunya Tuhan kita seperti raja wali. Raja wali itu bukan tega kepada anaknya, tapi dia mengajar anaknya untuk belajar terbang. Gunakan sayapmu untuk kamu bisa terbang, bukan hidupmu kejam. Sama kata Tuhan, ketika kamu lemah, aku datang. Ketika kamu tak berdaya, aku ada. Justru ketika kita lemah, kita melihat kekuatan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Saya
Di Bangka itu kita memang lagi bikin sertifikat. Rumah saya itu memang besar lah ya. Dan rumah zaman dulu tuh nggak ada yang kecil, nggak ada rumah dempet-dempet. Rumah saya itu tidak dempet-dempet dengan orang. Jadi pekarangan besar baru rumah orang. Jadi kita mau bikin sertifikat nih ceritanya karena semua saudara saya sudah kasih haknya ke saya. Jadi saya mau bikin sertifikat. Begitu orang BPR datang, dia bilang ini nggak bisa bikin rumah langsung tanah kebun gitu jadi satu, harus dipecah jadi 2 sertifikat gitu ya. Jadi akhirnya mau nggak mau kita jadi pecah lah ya, kebun sendiri, rumah sendiri. Begitu kebun dibikin sertifikat nggak terlalu mahal karena kebun nggak ada rumahnya. Tapi giliran rumah orang BPR datang, ini lain lagi orangnya ya. Dia bilang, wow, ini sih rumah mewah, kata gitu kan. Waduh, begitu dia ngomong begitu kita udah pandangan kita apa pikiran kita mahal, gitu kan ya. Jadi dihitunglah rumah saya itu kadang ada rumah orang tua, rumah saya, garasi, gazebo, dihitung rumah 4 rumah, dihitunglah 4 rumah, hitung lumayan besarnya ya. Aduh, kondisi kerja sekarang ini kadang-kadang kita udah kerja tapi belum cair. Aduh Tuhan, rasanya gimana sih Tuhan? Apa yang harus aku lakukan ya Tuhan ya? Apa? Kita hanya bisa apa? Berdoa. Tuhan tolong. Kalau kita perlu uang, perlu banyak sekali perlunya kita. Tapi ini lebih perlu lagi karena sertifikat itu mereka ada masa kadaluarsa. Kalau masa kadaluarsa kita harus dari nol lagi, ya duit lagi. Padahal kemarin kan sudah yang datang, yang kunjungan itu udah duit, kelurahan duit gitu kan ya. Tuhan, ini gimana ya Tuhan? Tarsok. Tapi itu Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita bersandar dan berharap kepada Tuhan. Amin. Pas kita ada uangnya, kita transfer ke Bangka untuk urus itu. Tahu nggak? Kata orang BPN ya, besok Jumat itu hari terakhir. Kalau nggak bayar gitu ya, dia bilang itu udah dari nol, udah dilemparkan lagi dari nol. Kita bayar hari Kamis. Coba tepuk tangan dulu buat Tuhan. Itu Tuhan yang begitu luar biasa. Saya sudah ketar-ketar tiap hari berdoa, Tuhan, rasanya kok belum. Kita juga takut karena pernah juga diomongin, ini ada masa kadaluarsanya kalau nggak bayar. Tuhan tolong. Pas kita kirim, pas diurus Kamis, pas orang BPN ngomong, ini sebenarnya hari Jumat besok ini adalah hari terakhir. Coba, detik-detik terakhir Tuhan masih menolong kita. Masih ada alasan kita untuk tidak datang kepada Tuhan. Kita nggak bisa datang kepada siapapun kalau bukan karena Tuhan, bukan datang kepada Tuhan. Kita nggak bisa datang minta tolong dengan siapapun kalau bukan sama Tuhan. Tuhan memang bisa pakai orang-orang. Tuhan bisa pakai orang, misalnya saya, ya kan, yang kita berdua. Tuhan pakai si A ini kamu bayar dulu yang ini. Akhirnya pas gitu ya. Karena itu bukan 1 juta, 2 juta, puluhan juta jadinya gitu loh. Sedangkan kita tuh keperluannya banyak banget. Jadi yang mana yang harus kita dulu? Tapi itulah Tuhan ya. Jadi kembali lagi, kalau kita bersandar kepada Tuhan, jangan pernah tanggung-tanggung kepada Tuhan. Sandarkan segenap hati, percaya bahwa Yesus itu luar biasa. Amin. Tuhan kita tidak pernah berdusta. Tuhan kita tuh ya dan amin. Tuhan melihat hati kita kok. Kalau kita merasa nanti juga aku bisa, nanti aku juga kuat, itu Tuhan bilang ya udah silakan. Tapi kalau Tuhan melihat kita sudah menangis dulu hati Tuhan untuk menolong kita. Itu yang harus kita lakukan. Jangan pernah alasan apapun buat Tuhan, karena Tuhan tidak terima alasan jemaat. Ya, Tuhan tidak terima alasan apapun dalam hidup kita. Kita baca lagi Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15:16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu
Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Kita bukan memilih Tuhan, aku mau dong ikut Tuhan. Enak tuh kelihatannya ikut Tuhan. Kata Tuhan, kalau bukan Tuhan yang memilih kita, gak ada kita kenal Tuhan. Demikian juga saya. Saya dulu begitu banyak orang bilang, ayo Ci, ayo Li, datang. Tuhan itu luar biasa loh. Saya bilang, Tuhan saya yang paling luar biasa dulu, gitu ya. Tapi ketika saya ditangkap Tuhan, saya udah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Begitu saya kenal Yesus yang begitu luar biasa, saya baru mengakui. Sekarang saya benci kalau ngeliatin patung-patung gitu kan ya. Gak ada alasan untuk saya suka-suka masuk-masuk gak. Kalau saya tahu itu tempat patung-patung, gak akan saya masuk. Menurut saya patung-patung itu adalah menipu saya. Menipu saya dulu ya. Tapi saya bersyukur, begitu Tuhan memilih saya menjadi anaknya. Tuhan memilih saya dan memilih kita semua sebagai anaknya. Coba, betapa bangganya kita kalau kita dipilih Tuhan. Kalau kita memilih Tuhan, belum tentu Tuhan mau, ya kan? Belum tentu. Kalau kita cari-cari ini belum tentu. Pasti kita bilang, enggak, aku enggak. Kayaknya yang agamaku dulu nggak ada macam-macam tuh, nggak pernah larang ini, larang itu, larang ini, larang itu. Semua bebas, suka-suka lu. Tapi kalau dalam Tuhan banyak kan larangan. Gak boleh berdosa, gak boleh berbohong, gak boleh berzina, gak boleh nikah, gak boleh selingkuh. Banyak macamnya. Itu di dalam Tuhan, ya. Tuhan bukan hanya memberi kita kekuatan agar kita sanggup bertahan, tetapi juga supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, ya. Tuhan memilih kita punya tujuan. Tuhan memilih kita supaya kita juga dapat membawa saudara, teman, dan tetangga-tetangga kita, supaya kita menjadi berkat. Itu tujuan Tuhan untuk memilih kita. Jadi Tuhan memilih kita bukan sembarangan dipilih. Banyak orang dipilih, tapi banyak orang terima Yesus, banyak yang dipilih, tapi sedikit yang Tuhan panggil. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Tapi kalau kita dipilih dan dipanggil dan dipilih, itu yang luar biasa. Amin. Jadi jangan pernah bangga kalau kita sudah di dalam Tuhan, sudah di gereja. Banyak orang yang sudah di gereja tapi keluar dari gereja. Ingat gak dulu ya, saya tuh tiba-tiba kemarin udah 10 tahun lebih saya sudah lupa dengan pendeta ini. Sampai saya bilang namanya saya masih ingat, tapi orangnya saya lupa. Saya lupa juga kenapa dia bisa, saya bisa nggak berhubungan dengan dia. Saya lupa. Benar-benar saya ingat kenapa dan mengapa gitu ya. Saya ingat gitu. Tapi dia bilang, Bu, saya nggak pernah lupa ibu. Saya nggak pernah lupa ibu. Saya ingat ibu kan rumahnya di situ bla 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 gitu kan ya. Jadi ketika kita dipilih, dipanggil Tuhan, ya kita dipanggil, kita dipilih, itu yang kita mau. Jangan biarkan kita dipanggil tapi kita tidak dipilih. Itu masalah. Itu masalah besar buat kita, ya. Jadi kita di dalam Tuhan itu, untuk apa Tuhan memberi kita kekuatan baru? Oh ya, tadi temanya yaitu kelelahan menuju kekuatan baru. Nanti ya. Jadi ini jarang sekali ada tema seperti ini. Jadi kelelahan menuju kekuatan baru, ya, itu tema kita. Untuk apa Tuhan memberi kita kekuatan baru? Agar kita tetap setia dalam panggilannya, agar kita menghasilkan buah yang baik, agar hidup kita memuliakan Tuhan. Itulah alasan mengapa Tuhan memilih kita. Senang gak sih cuma kita dipilih? Tito juga dipilih atau dulu Tito juga gak kenal Yesus, sama. Ya, kita bukan lahir sudah kenal Yesus, tapi kita orang-orang dipilih. Kita orang-orang yang dipanggil. Jadi kalau kita sudah dipanggil dan dipilih, jangan pernah keluar, ya, jangan pernah keluar. Oh ya, tadi saya ngomongin tadi. Terus dia tanya saya, si A, si B itu masih nggak di sini? Saya baru sudah enggak.
Terus sempat juga dia kenal sama gembala yang terakhir di sini gitu ya. Oh saudara itu, oh iya ya, dia bilang kapan Bu Lili? Saya mau dong khotbah di sini. Nah itu ujung-ujungnya ya, mau dong katanya khotbah di situ. Akhirnya saya bilang boleh Pak, nanti saya undang. Dia langsung ngasih tanggal. Dia bilang boleh tuh tanggal 12 sama 19, tapi saya belum jawab. Saya bilang nanti ya Pak, saya mau lihat dulu jadwalnya, ya kan? Oke Bu, oke, kata gitu kan. Nah itu tuh, tapi saya bilang saya tahu banget dia ini orang-orang yang jam terbangnya tinggi gitu ya. Terus saya dengar juga siapa mereka. Wow, saya jadi takut gitu loh ya. Saya jadi takut. Jadi maksudnya jangan sampai kita ini orang-orang yang sudah dipilih Tuhan tadi kita pergi. Terus dia nanya, kenapa yang terakhir itu keluar gembalanya? Saya ceritakan lah, bukan saya yang mengeluarkan, tapi mereka dipecat oleh sinode mereka. Oh, saya tahu dia, bla 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 bla, kata gitu kan. Saya bilang ya, yang lebih kasihannya lagi jemaat di sini dulu banyak, saya bilang gitu kan ya. Tapi diajak sama dia, diangkat-angkat sama dia, dibawa lah sama dia. Wah, mereka pro di sana, mereka nggak pro saya dan saya ditinggal. Terus kembali lagi saya bilang tuh ada loh yang kembali ke agama lama, yang keluar dari jalur Kristen, banyak ya kan ya. Saya bilang kenapa seperti itu gitu lah. Tapi kita jangan seperti itu ya. Seberapapun kita tahu ya. Kalau kita sudah dipanggil, kita dipilih, kita setia di dalam Tuhan, amin. Lakukan seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita terlena dengan hal-hal di dunia ini. Dunia ini memang menjanjikan sih buat kita, gitu ya. Menjanjikan. Karena banyak gemerlapnya dunia. Tapi anak Tuhan banyak yang dilarang. Gak boleh ini, gak boleh itu. Tapi kembali lagi kepada kita. Apakah kita mau terus di dalam Tuhan? Apakah kita mau mengikuti dunia ini? Tuhan tidak hanya memulihkan orang yang lelah, tetapi Tuhan menguatkan mereka untuk kembali menjalani panggilannya, menghasilkan buah yang tetap. Ya, ini adalah buat renungan kita. Mungkin hari ini ada di antara kita yang datang dengan hati yang lelah. Adakah yang datang dengan hati yang lelah? Ada kita ada senyum-senyum. Adakah hati yang lelah? Barangkali di rumah ada masalah, barangkali di pekerjaan ada masalah, barangkali di sekolah ada masalah. Membawa hati yang lelah, ya. Pikiran yang penat atau iman yang mulai goyah. Firman Tuhan mengingatkan bahwa kelelahan bukanlah akhir saat kita berharap kepada Tuhan. Dia memberi kekuatan yang baru, dan kekuatan itu bukan hanya untuk membuat kita bertahan, tetapi untuk membuat kita kembali berdiri, melangkah dalam panggilannya dan menghasilkan buah yang tetap bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk kita bisa menghasilkan buah yang tetap untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan memanggil kita itu bukan hanya dipanggil-panggil menu-menuin sorga, menu-menuin gedung gereja, bukan. Tapi Tuhan memanggil kita untuk kita menjadi berkat, ya, untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Biar nama Tuhan itu loh dipuji dan ditinggikan. Jadi Tuhan disenangkan. Bawa nama Tuhan dimanapun kita berada. Jangan pernah kita mengecewakan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan selalu peduli akan kita. Kalau kita dipilih, bersyukurlah kita. Kalau kita ada, kita bisa melayani Dia. Bukan bosan aku melayani Tuhan. Bosan aku ke gereja, enaknya aku tidur. Bukan, ya. Jadi kita dipilih Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan.